Pemirsa, ketegasan negara kembali diuji. Maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan juga pelaku usaha mendorong pemerintah membentuk Satgas Khusus Anti Premanisme. Langkah ini bukan hanya soal penertiban, tapi juga bagaimana upaya besar menjaga stabilitas ekonomi dan juga menciptakan ruang usaha yang aman dan juga berkeadilan. Dengan menggandeng TNI, Polri, dan instansi terkait, Satgas ini diharapkan jadi bukti nyata bahwa negara hadir tidak tinggal diam. Tapi di balik semangat itu tentu ada tantangan implementasi, pengawasan, dan juga harapan besar dari masyarakat. Hari ini kita akan membedah bagaimana media memandang langkah ini, apakah cukup efektif, dan bagaimana peran ormas, pendekatan hukum, serta dampaknya ke publik. Bersama saya Arif Rifai, inilah Simpo Editorial, wacana pembentukan Satgas Anti Premanisme. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, yakni terkait dengan menggagas Satgas Anti Premanisme. Dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan atau Kemenko Polkam ini berencana membentuk Satuan Tugas Khusus Anti Premanisme. Gagasan itu muncul saat rapat koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga pada Senin 6 Mei 2025 lalu. Menteri Polkam Budi Gunawan ini menyatakan bahwa pemerintah tak tinggal diam terkait maraknya tindak premanisme. Dan pernyataan Budi Gunawan itu sebagai sikap tegas aksi premanisme yang dinilai mengganggu stabilitas investasi sehingga membuat investor kehilangan kepercayaan terhadap usaha di Indonesia. Budi mengatakan keberadaan Satgas Khusus Anti Premanisme ini merupakan salah satunya membina ormas bermasalah. Dan dalam rapat koordinasi antar kementerian tersebut, ini berharap bahwa ini bisa menekan premanisme agar membantu perekonomian menjadi lebih stabil. Pembentukan Satgas ini akan melibatkan TNI, Polri, dan juga seluruh instansi terkait dalam satu komando yang terpadu dan juga responsif. Meskipun memang ini masih wacana, namun beberapa waktu lalu ini aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri juga sudah melakukan razia besar-besaran terkait dengan aksi premanisme di beberapa wilayah di Jakarta. Dan maraknya premanisme yang meresahkan membuat aparat kepolisian ini menggelar penangkapan di sejumlah kawasan, di antaranya ini operasi besar-besaran dalam rangka memberantas praktik premanisme di kawasan Kembangan, Jakarta Barat oleh aparat gabungan Polda Metro Jaya, ada TNI dan juga Satpol PP. Dalam operasi digelar secara serentak, petugas berhasil menangkap 22 orang yang diduga kuat memalak para pedagang kaki lima. Selain itu, penangkapan preman juga dilakukan di Tangerang terhadap seorang pria berinisial FM yang diduga melakukan aksi premanisme di kawasan kuliner Pasar Lama, Jalan Kisamaun, Kota Tangerang. FM yang berusia 39 tahun itu ditangkap dalam operasi Berantas Jaya 2025. Selain itu juga di kawasan Jakarta Barat, polisi menangkap 14 juru parkir liar yang dianggap meresahkan warga. Dan penangkapan ini Polda Metro Jaya juga menggelar patroli di sejumlah titik rawan kejahatan di Jakarta dan sekitarnya ini sejak Minggu 11 Mei 2025. Patroli ini melibatkan 75 personel anti-antarkis dari Brimob Polda Metro Jaya. Patroli ini menyisir titik rawan aksi premanisme diantaranya di kawasan Tanah Abang, Bundaran HI, Monas, Stasiun Senen, dan juga Stasiun Jatinegara. Dan kalau kita melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan dari pihak-pihak terkait, baik itu Polri, TNI, dan juga Satpol PP maupun pihak-pihak terkait lainnya, ini lagi-lagi untuk memberantas aksi premanisme di wilayah-wilayah yang selama ini rawan terjadinya aksi premanisme maupun tindak kejahatan. Dan kalau kita melihat pernyataan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini memastikan akan membekukan izin ormas yang meresahkan. Namun langkah itu tentu saja setelah ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Dan menurut Supratman, kewenangan pengawasan terhadap ormas ada di Kemendagri. Jika ada keputusan pemerintah terkait penertiban ormas, termasuk yang melibatkan kementerian lain, maka akan disampaikan ke Kemenkum untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum dan yang berlaku. Dan kalau kita melihat bagaimana sinergitas dari berbagai kementerian, tadi dari Kementerian Hukum, kemudian ada juga Kementerian Dalam Negeri, kemudian TNI, Polri, Satpol PP dan pihak-pihak yang terkait untuk serius memberantas aksi premanisme di Indonesia. Tentunya kita juga berharap bahwa ini bisa benar-benar memberantas aksi premanisme di Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana langkah selanjutnya setelah preman-preman tersebut ditangkap. Tentu kita berharap akan ada pembinaan, akan ada
solusi-solusi lanjutan agar ketika mereka dikeluarkan lagi ini tidak kembali melakukan aksi premanisme. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan gagasan pembentukan Satgas Anti Premanisme bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda untuk membahas tema kita pada hari ini terkait dengan wacana pembentukan Satgas Anti Premanisme. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, membahas tema kita pada hari ini terkait dengan wacana pemerintah akan membentuk Satgas Anti Premanisme. Kalau melihat hal ini seperti apa Sinpo ID melihatnya Mas? Ya, ini bisa dikatakan ini akumulasi dari kegeraman publik ya terhadap aksi-aksi premanisme yang memang semakin hari semakin meningkat. Bagaimana kita tahu, yang paling klimaks itu ketika masyarakat menghadapi Hari Raya Idul Fitri, di mana di situ banyak sejumlah perusahaan maupun masyarakat sendiri itu mendapati proposal-proposal yang di dalam tanda kutip dikirim oleh ormas-ormas untuk meminta jatah THR. Ini yang pada akhirnya membuat masyarakat terus memviralkan dan terus meminta kepada pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi yang masalah ormas tersebut. Dan ini kita sangat-sangat kita apresiasi ya, karena memang akhirnya pemerintah turun langsung dan mau bersedia menangani masalah-masalah ormas yang nakal. Karena memang ini kita harus bedakan dulu, ada ormas yang memang nakal dan yang masih dalam koridor mereka sebagai sebuah ormas. Kalau yang nakal ini kan secara nggak langsung itu memberikan sebuah efek yang negatif. Contohnya itu di masyarakat seperti juru parkir liar yang semestinya itu mereka datang ke sebuah tempat tanpa harus dipungut biaya parkir, terus tiba-tiba ada biaya parkirnya, ini tentu meresahkan. Ya, kita harap Satgas ini bukan hangat-hangat di awal saja, tapi juga bisa terus melakukan kontribusinya yang positif, terus konsisten menjaga semangatnya sehingga masyarakat bisa terbebas dari yang namanya aksi premanisme. Meskipun memang ini baru wacana akan dibentuk Satgas Anti Premanisme, namun beberapa hari ataupun beberapa waktu belakangan ini sudah ada razia besar-besaran terkait dengan penangkapan beberapa preman, baik itu terutama di daerah Jakarta, ada di Blok M, kemudian Tanah Abang dan lain sebagainya, dan itu sudah tertangkap lumayan banyak. Kalau melihat dan ini sudah dilakukan oleh pihak-pihak gabungan, ada TNI, Polri, Satpol PP yang sudah melakukan hal tersebut, Mas. Kalau melihat langkah yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini, Mas. Ya, ini kita melihatnya ini langkah yang cukup signifikan ya untuk langsung segera mengambil tindakan. Karena memang secara nggak langsung Satgas yang sejauh ini masih gagasan, tapi sudah mendapat respon positif dari mana-mana juga. Berarti secara nggak langsung ini mendapat sambutan yang baik. Terus ketika mereka melakukan penindakan, dan itu pun juga langsung terlihat ya, sebagaimana yang kita lihat di beberapa video yang viral, di mana di situ ada penarikan uang parkir hampir senilai 30.000 untuk di pinggir jalan. Itu cukup mengenaskan jika seandainya kita lihat pada realitanya bahwasanya masyarakat juga dalam kondisi yang sedang susah juga, dan ekonomi pun juga sedang lesu. Terus kalau seandainya parkir liar ditarif langsung patoknya 30.000, ya ini sangat-sangat meresahkan ya. Ya, kita juga berharap ini bisa terus berkontribusi lebih baik lagi ke depannya. Jadi Satgasnya itu bukan cuma di awal saja, tapi juga bisa melakukan penindakan menyeluruh hampir di seluruh wilayah Indonesia. Karena kalau kita berbicara terkait premanisme dan juga ormas-ormas nakal ini korbannya ini bukan hanya masyarakat bawah, ada terkait masyarakat yang ditarik juru parkir, ada pedagang kaki lima, tapi yang lebih tinggi lagi juga berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia. Mungkin kalau kita kemarin melihat ketika ada pembangunan salah satu pabrik dan itu nilai investasinya triliunan dan kemudian didatangin ormas, dan itu kan sekali lagi mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Artinya premanisme ini sudah berakar bukan hanya kepada masyarakat kecil, tapi juga sudah tahap atas. Kalau melihat hal ini, Mas? Ya, ini harus bisa segera diambil tindakan ya. Karena memang jika seandainya fasenya sudah
mengganggu ekonomi, berarti ini adalah sebuah masalah serius yang memang pemerintah juga harus segera turun tangan. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial membahas tema kita pada hari ini terkait dengan wacana pembentukan Satgas Anti Premanisme. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Mas, terkait dengan wacana ini, Mas, dan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik TNI, Polri, Satpol PP yang beberapa waktu ini sudah melakukan razia penangkapan premanisme ini kan juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak, baik dari kementerian, kemudian dari anggota DPR juga beberapa memberikan dukungan ataupun apresiasi. Kalau melihat tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak ini, Mas. Ya, kita Sinpo ID merangkum sejumlah tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari para legislator yang ada di Senayan. Ini salah satunya Pak Adang Darajatun. Ini dia menanggapi bahwasanya Satgas ini memang cukup positif dan dia menyambut baik bahwasanya pembentukan Satgas ini, dan diharapkan Satgas ini bisa bekerja dengan maksimal sehingga masyarakat pun juga mendapatkan rasa aman dan nyaman. Karena memang fungsi dari sebuah Satgas yang dalam tanda kutip ini kan Satgas Anti Premanisme. Berarti secara nggak langsung mereka adalah Satgas yang memang tugasnya itu untuk memberantas aksi-aksi premanisme yang di tengah masyarakat. Berarti tugas paling pokok dari Satgas tersebut adalah memberikan keamanan kepada masyarakat yang sejauh ini merasa diresahkan dengan aksi-aksi premanisme. Contohnya itu seperti juru parkir liar yang sebagaimana kita sering lihat ada di parkiran minimarket terdekat ya. Ini sangat meresahkan ketika masuk ke dalam minimarket itu nggak ada tukang parkirnya, terus keluar terus tiba-tiba ada. Ini cukup viral juga kan ya, pada akhirnya dibikin sebuah konten tersendiri oleh para konten kreator dan akhirnya mendapatkan respon yang memang ini sangat-sangat meresahkan dan negatif di masyarakat. Kita harapkan ini bisa menjadi sebuah bahan buat Satgas untuk kemudian merapikan ormas-ormas yang memang selama ini melakukan kekerasan dan meresahkan masyarakat lah. Tentu pola-polanya seperti salah satunya
memberikan proposal, terus kemudian ada kata-kata koordinasi, terus ada istilah keamanan, uang keamanan, padahal mereka sendiri atau enggak uang sampah, padahal bukan mereka juga yang mengerjakan kan. Kalau keamanan kan kita lihat di sejumlah lingkungan sudah punya security sendiri, terus juga sudah ada aparat kepolisian yang memang tugasnya memberikan keamanan kepada warga. Terus ketika datang dengan dalih memberikan keamanan, sementara dia sendiri dalam tanda kutip sedang memberikan rasa tidak aman kepada orang yang sedang dimintai punglinya, ya berarti secara nggak langsung ini memang harus segera ditindak, seperti itu. Dan kalau seandainya penindakannya itu kurang menyeluruh, hanya cuma mendapatkan oknum-oknumnya saja yang ada di bawah, ya kita harapkan ini bukan hanya terjadi di bawahnya saja, karena memang juga harus langsung menyasar ke ormasnya. Apakah ormasnya nanti akan diberikan peringatan atau enggak, ada punishnya bila seandainya ini memang terbukti melanggar dan itu terorganisir sampai ke ormasnya yang induknya sebagai induk, berarti ini harus ada penindakan yang menyeluruh. Jadi nggak cuma sekedar anget-anget di awal doang dan menindak oknum-oknum yang ada di bawah. Seperti itu. Terkait pola-pola yang dilakukan dalam melancarkan aksi premanisme ini, Mas, tadi yang paling simpel saja terkait dengan juru parkir liar yang di minimarket, mungkin bahkan minimarket itu sendiri sudah menulis parkir gratis, tapi ternyata di masyarakat ataupun ormas sekitarnya memang menjadi juru parkir. Artinya si pengelola minimarket ini juga tidak mampu berbuat banyak terkait dengan juru parkir ini, Mas. Dan ini merugikan juga bukan hanya terkait masyarakat, tapi juga lagi-lagi si pengusaha ini juga, Mas. Yang menjadi miris itu adalah bukan cuma sekedar imbas negatif ke para pelanggan yang datang ke minimarket, ya. Taruhlah itu kalau seandainya sebuah bidang usaha lain seperti material atau enggak toko-toko yang ada di ruko-ruko itu kan mereka, misalnya contohnya gini, kita ambil contoh misalnya toko tersebut menjual es teh, ya sebagaimana kita tahu kan ada jualan es teh yang cuma berdiri cuma satu stand doang, harga satu es tehnya itu sekitar 5.000 sampai 10.000. Sementara kalau seandainya dia berhenti di situ untuk membeli sebuah es teh saja, mereka harus terus ada parkir liarnya, ada spare 2.000 ke atas kalau tergantung kendaraan dan tergantung keikhlasan si pemberi, ya kan. Berarti secara nggak langsung mereka harus ada spare yang dikeluarkan untuk kemudian dibayarkan kepada juru parkir liar ini. Berarti secara nggak langsung ada uang tambahan untuk mengeluarkan tersebut, dan akhirnya sejumlah pelanggan yang tadinya mau beli dengan harga biasanya 5.000 sampai 10.000 tetap harus ada yang ditambahin sedikit untuk bayar parkir. Terus mereka berpikir malas untuk datang ke tempat tersebut dan akhirnya mengurungkan niat. Dan ini kan kasihan terhadap pelaku-pelaku usaha yang memang baru memulai dalam tahap kecil-kecilan, ya. Ini baru dari pedagang es teh doang, belum yang kalau seandainya kita lihat sebagaimana kita lihat sekarang kan banyak menjamur seperti pedagang-pedagang yang ya dia jualan cuma nasi box yang kecil-kecil, terus atau enggak makanan-makanan ringan yang memang hanya buka stand kecil-kecilan saja, tapi harus kemudian ada pembeli terus dimintain jadi males, ya kan. Itu juga belum tentu terbebas dari pungli yang lain. Ketika mereka membuka stand ada ancaman bahwasanya nanti ini bakal dibongkar oleh Satpol PP dan sebagainya, tapi kalau seandainya kamu bayar nanti ada jaminan mendapatkan keamanan. Yang dalam prosesnya ada sekiranya intimidasi, ya ini yang harus ditindak. Makanya kita mengapresiasi ada gagasan bahwasanya pembentukan Satgas ini juga harus kita dukung juga, dan perlu juga menggandeng ormas juga, karena memang ormas juga harus dimintai pendapat dong, karena nggak semua ormas dalam tanda kutip nakal. Berarti ormas juga harus diajak bicara untuk kemudian bisa melihat bagaimana proses penindakannya ini bisa menyeluruh. Jadi bukan hanya sekedar
oknumnya saja, tapi juga pembinaan secara menyeluruh terhadap semua ormasnya yang saat ini sudah ada. Oke Mas, di satu sisi kita memang mendukung pembentukan Satgas Anti Premanisme dengan pemberantasan premanisme ini, namun kalau kita melihat pada akar permasalahan ini kan sebenarnya pada pengangguran, kemudian kemiskinan. Iya, kalau misalkan preman-preman ini kemudian ditangkap, tapi kemudian ditangkap, diberantas, tapi setelah itu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar memang ketika si preman ini atau ormas ini ketika mereka keluar lagi tidak melakukan hal yang sama, tapi ini kan harus ada dari akar permasalahan terkait dengan kemiskinan dan juga penyediaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya untuk si preman ini tidak melakukan hal tersebut, Mas. Ini juga perlu menjadi catatan tersendiri dari Satgas Anti Premanisme ini, Mas. Iya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan wacana pembentukan Satgas Anti Premanisme. Mas Bayu tadi sempat terpotong terkait dengan bagaimana memberantas aksi premanisme ini dari akarnya, di mana kita tahu akar dari premanisme ini tentu saja adalah kemiskinan dan juga pengangguran. Dan lalu yang menjadi pertanyaan adalah setelah preman-preman ini ditangkap, apa yang dilakukan terhadap preman-preman ini? Apakah dilakukan pembinaan, apakah kemudian dilakukan diberikan lapangan pekerjaan baru, atau seperti apa? Ini yang masih menjadi catatan, Mas. Ini yang menjadi sebuah Sinpo ID mencoba mendorong bahwasanya Satgas yang nantinya akan dibentuk oleh pemerintah juga memberikan solusi terhadap mereka para pelaku-pelaku pungli yang ada di luar sana ya. Karena memang ketika mereka sudah ditangkap terus kemudian dilakukan pembinaan, setidaknya ada yang harus dipikirkan oleh Satgas, yaitu salah satunya memberikan solusi. Apakah nantinya mereka ini akan diberikan sebuah tugas atau enggak job baru untuk kemudian bisa setidaknya menghidupi dirinya dan keluarganya ya. Karena memang akar masalah ini juga terkait masalah pengangguran dan kemiskinan yang ini juga menjadi PR bersama. Oleh karenanya kata-kata Satgas ini cukup bagus karena memang bisa dikatakan tidak terdiri dari satu institusi saja, nantinya juga akan diemban oleh sejumlah institusi yang harus bekerja sama dan harus solid juga bila seandainya nanti terjadi sebuah
penindakan dan tindakan itu juga dilakukan secara terukur, setelahnya ada solusi. Karena memang Sinpo Edi juga menginginkan pemerintah juga bisa melihat lebih dalam lagi apakah ormas yang nakal tersebut dan kemudian dilakukan penindakan, apakah nantinya mereka untuk kemudian bisa mau memberikan kontribusinya yang positif terhadap masyarakat secara sosial ya, baik itu dengan memberikan lapangan pekerjaan atau enggak setidaknya mereka ini disalurkan ke sebuah pekerjaan-pekerjaan baru yang jauh lebih legal dan lebih positif lagi. Jadi kita harapkan ini bisa memberikan dorongan juga, memberikan semangat juga kepada pemerintah, dan Sinpo Edi juga mencoba untuk menyampaikan hal tersebut, dan kita juga meminta publik juga untuk memberikan pendapatnya. Karena memang sebagaimana kita coba sampaikan ya di dalam sebuah rubrik bongkar sendiri itu, kita juga meminta pendapat publik terkait masalah Satgas anti premanisme ini. Karena memang Satgas tersebut tidak hanya melakukan penindakan semata, tapi kita harapkan ada sebuah solusi yang setidaknya bisa pada akhirnya mengurangi aksi-aksi premanisme yang belakangan ini memang marak terjadi seperti itu. Kalau kita melihat aksi premanisme baik yang dilakukan perorangan kemudian ormas secara keseluruhan, ini kan terjadi bukan hanya tahun-tahun ini tapi sudah bertahun-tahun lalu atau bahkan puluhan tahun lalu. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa baru saat ini kemudian ada wacana untuk pembentukan Satgas anti premanisme ini, Mas? Ya karena memang kalau kita lihat semakin ke sini masyarakat pun juga pada akhirnya jengah dengan kondisi di mana premanisme semakin meresahkan. Ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, karena memang fenomenanya langsung bersentuhan ke masyarakat. Taruhlah itu seperti pelaku usaha yang baru buka usahanya terus kemudian didatangi juru parkir liar dan dia meminta kompensasi parkir dari pelanggan yang datang, padahal usahanya juga berbuka dan belum menghasilkan omset sama sekali, terus kemudian didatangi juru parkir liar, ya tentunya sangat-sangat berimbas cukup negatif juga ya, karena memang nama pun belum ada pelaku usahanya untuk kemudian sudah dirugikan dengan adanya aksi seperti itu ya sangat-sangat disayangkan. Dan gak hanya cuma sekedar masalah parkir liar, karena memang jumlah ormas juga memanfaatkan anggotanya untuk kemudian melakukan pungutan-pungutan liar seperti yang kita tahu itu kayak di wilayah luar Jakarta yang sedang mengalami proyek-proyek pembangunan jalan. Itu biasanya ketika ada proses pembangunan jalan itu kan ada salah satu ruas yang ditutup, dan itu untuk sekedar melintas mereka juga dimintai uang. Nah ini yang ya walaupun tidak memaksa ya, cuma ada beberapa video yang kita lihat itu sempat viral juga, mereka memintanya dengan cara memaksa. Ini yang tentunya sangat meresahkan ya, ketika mereka melintas dengan merasa ya memang itu jalannya kan, nggak ada jalan yang lain, nggak ada opsi lain, terus ketika melintas tetap dimintain uang dan dengan cara yang memaksa, ya ini sangat-sangat meresahkan. Apalagi kayak ketika keluar terminal atau enggak misalnya di wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip itu banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, truk dan bis dan sebagainya, itu juga banyak pungli-pungli yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mengatasnamakan ormas. Dan itu mereka melakukan kekerasan juga di situ. Ini tentunya sangat-sangat meresahkan ya, biaya operasional yang seharusnya bisa ditekan lebih hemat lagi, tapi itu dikeluarkan untuk kemudian memberikan ormas-ormas itu, pungli-pungli tersebut. Dan ini tentu sangat mengganggu roda perekonomian yang ada di bawah. Ya, kita harapkan Satgas ini bisa langsung tancap gas, bisa kemudian melakukan tindakan-tindakan
yang tentunya lebih terukur lagi. Tidak hanya sekedar sebuah penindakan, tapi juga ada solusi yang diberikan. Seperti itu. Maka ini kan juga Menko Polkam menyebutkan bahwasannya aksi premanisme ini berimbas pada stabilitas investasi dan ini memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, bahwa aksi premanisme ini menyasar semua kalangan. Bahkan kalau kita ingat juga sempat ada video viral terkait dengan anak kecil yang memintai pungutan uang terhadap truk yang lewat jalan. Artinya memang ini sudah dari kecil sampai dewasa, aksi premanisme semacam ini sudah berakar di Indonesia, Mas. Ya, ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Kita harapkan Satgas juga bisa memberikan pendidikan dan kemudian bisa membina para ormas-ormas tersebut. Ya, entah itu apakah oknum-oknum seperti anak kecil itu terafiliasi oleh ormas atau tidak, nantinya akan tergantung bagaimana proses investigasi yang dilakukan Satgas. Yang pastinya Satgas ini juga harus memberikan sebuah solusi, bukan hanya sekedar sebuah penindakan, tapi juga memberikan solusi agar mereka tak lagi terjun ke dalam dunia ormas-ormas yang meresahkan. Baik. Terima kasih Mas Bayu sudah membahas tema kita pada hari ini terkait dengan apa yang ditulis di rubrik bongkar Sinpo ID terkait dengan wacana pembentukan Satgas anti premanisme, dan juga kita berharap Satgas ini bukan hanya nantinya menindak tapi juga ada menyasar pada akar permasalahan terkait dengan apa yang dilakukan setelah penindakan terhadap para premanisme ini. Apakah memang dilakukan pendidikan, kemudian diberikan pekerjaan yang baru atau seperti apa? Kita masih menantikan bagaimana kiprah dan juga kelanjutan dari Satgas anti premanisme ini. Sekali lagi terima kasih Mas Bayu, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.